Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Dondokan di Manado yang bersuka cita hari ini, saya mengajak kita untuk berdiri dan kita arahkan hati, pikiran, segenap hidup kita kepada Tuhan sumber segala yang hidup. Kita habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah yang bersyukur berkenaan dengan ulang tahun yang keempat anak kekasih Giorgio Dondokan. Ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Engkaulah Allah kami, yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus penyelamat hidup kami. Engkaulah Allah yang layak dan pantas kami beribadah. Daripada mula kehidupan kami ini, ketika anak kekasih, cucu yang disayangi, Giorgio Dondokan bisa membilang 4 tahun hari ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Mama, papa, omah, opa meletakkan dasar kehidupannya dengan beribadah kepadamu sebagai warisan iman yang akan membuat ia boleh hidup takut akan Tuhan, meraih masa depan cemerlang. Dan kalau kami saat ini, Engkau berikan kami kesempatan untuk dapat membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berikanlah kami menjadi tenang. Biarlah telinga kami disendengkan untuk mendengar suara-Mu berbicara kepada kami. Karena tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak ada apa-apanya. Biarlah kami tekun dan setia untuk dapat menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Saudara jemaat Kolom 4, kita semua yang hadir dalam kesempatan ini, mari kita membaca Alkitab yang saya pilih dalam Injil Markus pasal 10 Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku.
jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ibu bapak, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, mama, papa, oma, opa dari Yorku yang hari ini berulang tahun, kita tentunya bersyukur kepada Tuhan. 4 tahun Yor bisa menikmati anugerah Tuhan ini bersama dengan teman-temannya. Luar biasa tadi kemeriahan yang tentunya bisa membuat Giorgio untuk penuh dengan kegembiraan. Banyak teman-teman. Tentu sebagai orang tua kita punya harapan untuk anak-anak kita. Orang tua dulu selalu bilang kita ke anak mesti jadi orang. Artinya kualitas hidup yang sungguh baik dan luar biasa. Dan karena itu sebenarnya orang tua itu adalah pahlawan bagi anak-anak. Ia akan berjuang, berusaha sekuat-kuatnya untuk pencapaian apa yang diharapkan untuk anak-anak. Nah, karena itu kita bertanya, bagaimana sesungguhnya supaya kita orang boleh tiba pada pencapaian yang kita harapkan. Pembacaan Alkitab kita menjelaskan bahwa ada 3 berkat yang mau disampaikan kepada kita, bagaimana supaya kita boleh tiba kena sasaran pada pencapaian harapan kita kepada anak-anak. Jadi bukan sekedar umur panjang, bukan sekedar dia sehat, bukan sekedar kita memberikan pendidikan yang tinggi, tapi firman Tuhan mengatakan kepada
bahwa arah di mana kita mau mengantar anak kepada masa depan yang baik adalah pertama, ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Jadi yang pertama adalah berkat jamaan tangan Tuhan. Tangan kita sebagai orang tua, tangan yang berdosa. Tetapi tangan Tuhan itulah yang akan membuat anak-anak kita untuk mengalami kuasa. Kuasa yang akan membuat mereka bisa hidup dan mengecapi kebaikan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa ada harapan. Dengan jamaan Yesus, mereka sadar anak-anak itu tidak akan mengalami hidup yang sesungguhnya, masa depan. Karena dengan pengenalan kepada Yesus, membawa kepada Yesus, maka anak-anak itu mengalami jamaan dari Yesus yang penuh cinta kasih, yang penuh kebaikan. Dan inilah sesungguhnya yang mau diarahkan oleh firman Tuhan kepada kita sebagai orang tua, termasuk Giorgio Dondokambe, Ibu Astrid, dan Bapak Gino, yang tentunya punya harapan untuk anak ini, bahwa hal yang utama seperti kata firman adalah membawa anak ini kepada pengenalan kepada Sang Juru Selamatnya Yesus Kristus untuk mengalami jamaan tangan Tuhan. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, karena orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sorga, suasana dan situasi sorga kerajaan Allah itu yang akan mendatangkan ketentraman dan ketenangan bagi kita sebagai orang tua di tengah-tengah dunia yang saat ini. Karena itu ketika pengenalan dan membawa anak-anak kita kepada Yesus, maka berkat yang kedua dikatakan bahwa
Ia yang empunya kerajaan Allah, kesuksesan, damai dan sejahtera, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam penuh cinta kasih, hidup yang penuh hormat terhadap orang tua. Itulah suasana yang dijanjikan oleh Tuhan, yang akan teralami dan menjadi bahagia daripada anak-anak kita yang berkah. Ibu Bapak, saya sementara ada di dalam tugas penggembalaan. Seorang anak laki-laki yang tidak mau lagi masuk sekolah, dan setiap hari ia harus keluar dari rumah, pulang jam-jam 1, jam 2. Entah ia pergi dalam komunitasnya yang bagaimana. Dan inilah yang telah membuat orang tua penuh dengan kerisauan, kecemasan. Mau kerja sudah boleh kerja dengan tenang. Memberikan ilmu pengetahuan sebagai hal yang sangat penting dan didambakan bagi setiap orang tua supaya anak mengalami kesuksesan, ternyata tidak cukup. Saya katakan, coba tolong periksa DP kamar, ada apa di DP kamar? Pendiam. Kita minta, Bapak Ibu periksa DP kamar, ada apa di kamar? Dan mereka menemukan hal di luar dugaan orang tua, bahwa sudah ada obat 3X. Dan inilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana anak bisa memberikan ketenangan bagi orang tua? Bagaimana anak bisa mendatangkan ketenteraman kepada orang tua? Firman katakan kepada kita bahwa dekatkanlah anak kita kepada Tuhan, maka mereka akan mengalami yang empunya kerajaan Allah itu. Bayangkan kalau Torah sudah dijanjikan dengan berkat itu untuk anak-anak, berarti ada ketenangan, ada ketentraman, ada sukacita, ada kebanggaan orang tua terhadap anak-anak. Lalu berkat yang ketiga, ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Siapa orang tua yang tidak mau anaknya diberkati? Itu orang tua yang hanya mementingkan diri sendiri. Itu orang tua yang hanya sibuk untuk diri sendiri. Bahwa berkat Tuhan itu merupakan jaminan yang Tuhan beri bagi anak-anak.
Nah, karena itu, ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka ruang selebar-lebarnya bagi anak-anak kita untuk mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Karena dengan demikian janji berkat itu akan menyertai kehidupan anak-anak kita. Bayangkan anak yang saya katakan tadi, satu hari DP jajan 70.000. Jadi orientasi finansial, tapi ternyata tidak mendidik. Dan benar-benar orang tua merasa terganggu, lemah, patah semangat dalam kondisi seperti itu. Karena itu ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa kebenaran firman Tuhan kepada kita saat ini hendak mengarahkan lagi tentang status kita sebagai orang tua yang adalah pahlawan, yang membawa mengarahkan anak kepada kehidupan yang bermasa depan, yang sungguh menghadirkan ketenangan dan ketentraman bagi hidup. Dan resepnya dikatakan bawa anak kepada Yesus, maka ia akan mengalami berkat. Dan saya percaya Giorgio Dondokambe pun dibawa, diarahkan oleh mama, papa, oma, opa untuk datang kepada Yesus, minta jamaah Yesus, mengalami kuasa kerajaan Allah dan memperoleh berkat yang akan mengikat dia pada hari-hari kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, menyertai kehidupan keluarga besar Dondokambe Manaroisong dari sekarang dan untuk selama-lamanya.